أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اشرح صدورنا بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحينا بمعرفتك وأمتنا على الشهادة بسبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين. Baik Bapak sekalian, mari kita awali, kita lanjutkan kembali ngaji kita kitab tafsir Al-Muyassar dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telat 15 menit. Tepatnya telat. Alhamdulillah timbangannya 14 ya, masih mending. Alhamdulillah. Ya, ini kayaknya sudah mulai waktunya sudah mulai seperti biasanya, nggak maju-maju amat ya. Mungkin kita udah kadung terbiasa, cik suwi jam 6 ya, karena kemarin subuhnya sempat jam setengah 4 ya. Jadi nampaknya untuk berikutnya sudah harus agak cepat-cepat setelah subuh selesai, kayaknya waktunya nggak banyak untuk ke jam 6-nya gitu. Baik, Bapak sekalian, kita sekarang masuk ke ayat yang ke-34. Terus ya, 34 ini masih hukum keluarga, masih berkaitan dengan rumah tangga, kalau ada perselisihan bagaimana, dan penopang ya, kesehatan keharmonisan keluarga ini bagaimana, ini kita akan bahas pada halaman yang ke-84 ini insyaallah ya. Baik, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Nanti selanjutnya tanpa basmalah, ta'awud langsung ayat. Baik, bagaimana penjelasan ayat yang ke-34 ini? Ini ayat yang sering dibicarakan oleh aktivis kesetaraan gender, atau protes-protes dikit katanya begitu. Karena ayat ini ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu qawwam, pemimpin yang mengarahkan, yang mengatur, membimbing ala taujihin nisa, untuk memberikan arahan panduan ya, harus bagaimana, mau melangkah bagaimana, wa riayatihinna, dan juga karena yaitu termasuk bagaimana merawatnya, menjaganya ya,
menjaganya gitu ya. Bima khassahumullahu bi min khasaisil qiwama wa tabdil, karena laki-laki itu oleh Allah diberikan kekhususan, beberapa kekhususan itu berkaitan dengan qiwamah, kepemimpinan, kepengaturan, wa tabdil, dan keutamaan. Ini kita bicara secara umum ya. Jadi kalau bicara secara khusus ya mesti ada kecuali-kecualinya, mesti ada. Namanya ini kaidah umumnya. Itu alasan pertama kenapa laki-laki itu dalam urusan rumah tangga itu supaya yang menjadi pemimpinnya, koordinatornya, pemandunya, pengarahnya, SC-nya gitu ya. Sebagai pengarahnya ya, memberikan guidance ya, menunjukkan harus kemana, belok kanan, belok kiri, berhenti, maju, lari, jalan ya, istirahat ya, itu urusannya sang kepala keluarga atau suami. Itu alasan pertamanya. Laki-laki secara umum itu diberikan oleh Allah kemampuan seperti itu. Yang kedua, wabima a'tauhunna minal muhur wan nafaqat. Alasan yang kedua karena suami itu sejak jadi calon itu sudah memberikan maharnya. Nah, di sini maksudnya mahar ini mungkin ada yang mempertanyakan, kenapa kok mahar disinggung-singgung? Lawang mahar suami saya itu adalah Al-Fatihah dibaca tunai, maharnya berupa baca Al-Fatihah dibayar tunai langsung saat akan nikah. Itu apa ya? Tidak punya apa-apa, saya hanya punya hafalan. Ya wis hafalannya apa? Al-Fatihah. Ya entang diwaca ngono. Al-Fatihah. Wis hafal ya, itu jadi mahar. Ini maksudnya karena secara umum tradisi mahar itu adalah valuable, bernilai. Karena itu, jadi mahar secara umum itu dalam tradisi normalnya itu emang bermakna bagi calon istrinya atau istrinya nantinya. Ya makanya Rasulullah itu ketika menikahi siapa itu, maharnya itu sampai berapa ratus ekor domba. Kalau kita mungkin bisanya banyak ekornya saja, nah gitu ya, karena ya miliaran, kalau dihitung itu miliaran. Ya, mahar itu miliaran. Sementara kalau udah dinobatkan sebagai mahar, maka itu artinya menjadi hak milik penuh dari sang istri. Jadi sekaligus juga inilah menjadi alasan, menjadi sebab yang krusial mengapa dalam pemilu ya, dalam pilihan Pak RT atau RW atau desa, bupati, wali kota, gubernur, itu kenapa kok senjata utamanya itu apa? Serangan pajar ya, sembako, kasih amplop dan sebagainya, karena memang itu secara umum manusia itu kalau diberi sesuatu yang bermakna itu ya melok ya, tunduk sudah ya. Istilahnya apa? NPWP. Apa NPWP? Nomor piro wani piro. Nah gitu ya, karena kalau udah dikasih itu ya mau gak mau ada ikatan, walaupun kita terima uangnya, jangan coblos orangnya. Ya emang jangan coblos apanya? Gambarnya. Ya, orang yang coblos ya malah pidana nanti, menyakiti. Masa orangnya dicoblos. Itu secara umum ya begitu, Bang. Makanya ini bukan, jangan dibilang untuk merendahkan martabat perempuan, enggak. Ini hal yang wajar. Sama aja, misalnya laki-laki dikasih ya sama. Misalnya jenengan itu
lama nggak dapat pekerjaan, misalnya nih, lamar terus nggak dapat lowongan, tahu-tahu dapat lowongan kerjaan langsung menyelesaikan masalah ekonominya, itu saya yakin jenengan akan loyal dengan perusahaan itu. Apalagi sudah sekian lama menunggu belasan tahun nggak ada ujung pangkat, tiba-tiba dapat langsung langsung menyelesaikan utang, langsung lunas kabeh, punya tabungan, mereka umroh, haji. Itu saya nggak usah tanya, yakin itu jenengan pasti akan sangat loyal dengan perusahaan dengan kerja. Itu. Makanya ya mohon maaf, ini kan namanya juga kita ini wawasannya itu perlu dikuatkan. Mahar itu seperti itu. Mahar itu salah satu yang bisa membuat sang istri itu apabila punya peluang untuk membangkang itu akan mikir lagi gitu maksudnya. Kalau maharnya itu bernilai, bermakna, bis gampangnya ngomong besar lah, besar gampangannya. Besar tuh misalnya apa ya? Misalnya saya ambil contoh, misalnya istrinya udah kerja, gajinya misalnya 3 juta sebulan, tiba-tiba maharnya itu 100 juta. Nah berarti sampai dengan kerja berapa tahun Pak? 3 tahun. Itu besar sekali, artinya itu signifikan. Jadi mahar itu sampai seperti itu, mengunci banget. Tapi bukan untuk negatif, maksudnya untuk demi keharmonisan luar rumah tangga gitu. Itu maksudnya. Tapi kadang-kadang juga kebablasan. Saking semangat begitu sampai akhirnya memberatkan para calon suami, saya akhirnya tidak ada yang berani menikah karena apa? Kebayang-bayang masalah mahar, akhirnya nggak wani. Akhirnya banyak yang BL, apa BL? Bujang lapuk. Ya gitu, tidak wani nikah karena ingat-ingat, waduh cabut teman. Korbannya apa? Akhirnya juga banyak BL dari perempuannya. Banyak perempuan yang lama udah tua nggak bisa nikah karena apa? Bukan nggak sehat, tapi nggak ada yang berani menikahinya. Bukan yang perempuannya yang nggak mau, tapi karena keluarganya menuntut mahar beserta ubur ini yang sangat besar. Nah makanya kan ya dalam semua keadaan itu agama ini memberikan fleksibilitas bagi yang mampu. Jangan sia-siakan mahar itu, harus signifikan. Bagi yang nggak mampu, ekstrim sekalipun, cincin besi juga nggak ada masalah, gitu maksudnya. Kalau rezeki itu Allah yang ngatur, nggak ada jaminan kalau dari awal itu bagus akan bagus selamanya dan sebaliknya, gitu ya. Itu yang kedua apa? Wan nafaqat. Mahar itu awalnya, setelah itu sepanjang hidupnya dinafkahi oleh suaminya. Ya. Jadi secara bawaan profil umum laki-laki itu punya kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, yang menjaga, melindungi. Yang kedua memberikan mahar yang bernilai bagi istrinya. Kemudian sepanjang waktu dia menafkahi. Di mana letak masalahnya kalau yang pegang kendali keluarga itu adalah suaminya? Kan enggak ada. Justru jadi aneh kalau udah punya peran ketiga itu, malah kemudian dibalik laki-laki suaminya nggak boleh mengendalikan keluarganya. Ini keluarga model apa? Apa yang dicari sama mereka aktivis pembela perempuan, kesetaraan gender kalau sampai seperti itu maksudnya? Yang gitu maksudnya. Jadi kita harus paham dulu kenapa Islam itu punya panduan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, itu karena pertimbangannya itu nggak sesimpel yang dibayangkan, laki jenis kelaminnya laki, ini perempuan, bukan gitu. Karena ada parameternya ini yang disebutkan. Ya. Nah, kalau udah tahu profilnya suami kayak gitu, baru sekarang apa sikap atau perilaku istrinya itu. Fassolihatu, yang namanya wanita yang solihah itu al-mustaqimat ala syar'illah minhunna, itu mereka yang istrinya, sekarang gilirannya istrinya itu adalah yang betul-betul istiqomah menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala.
muti'atun lillahi ta'ala wa li aswajihinna, selalu taat kepada Allah dan kepada suaminya yang punya profil kayak tadi telah disebutkan. Hafidhatun likulli ma ghaba an ilmi azwajihinna bima i'tamanna alaihi bihifdillah wa taufiqi, yang berusaha menjaga kehormatan dirinya, menjaga kekayaan aset suaminya ketika suaminya tidak ada di tempat, dia tidak dipakai untuk kesempatan untuk tabzir, untuk berfoya-foya, untuk digunakan untuk hal yang nggak ada manfaatnya, hanya untuk kesenangan pribadi. Enggak, dia jaga aset suaminya itu yang bisa ditumbuh kembangkan demi dia dan juga untuk anak-anaknya, untuk masa depannya itu dijaga dengan baik. Ya, atas dengan niat yang tulus itu juga akan dijaga oleh Allah dan mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallati takhshawna minhunna tarafa'uhunna an ta'atikum. Tapi toh demikian, ini disebutkan langsung di Quran itu ada saja itu perempuan atau istri yang sudah sedemikian profilnya suaminya kayak seperti itu, masih juga dia durhaka terhadap suaminya. Kalau udah kayak gitu tadi, gambaran profilnya suami itu, malah kemudian ternyata istrinya itu malah menjadi istri yang maksiat, yang tidak mau mentaati suaminya. Nah, kalau kayak gitu gimana? Ngelunjak ini ya, tolong. Jadi malah ngelunjak, ya, tidak mau mentaati suaminya. Fansihuhunna bil kalimatit thayyibah. Maka nasihati, langkah pertama nasihati dengan kata-kata yang baik kepada istrinya tersebut. Itu langkah pertama. Kalau ternyata dinasihati juga tidak mempan, fahjuruhunna fil firash, maka kemudian pisah ranjang. Jangan satu tempat tidur, pisah ranjang itu ya. Tapi jangan tanya gini, sebenarnya kita pengen bisa ranjang, katanya masalahnya itu kami tidak bisa. Lainnya apa? Ranjangnya cuma satu. Ya, karena kami ini, rumah kami RS7. Apa RS7? Kan RS kan rumah sangat sederhana. Kalau RS7 rumah sangat sempit, selonjor saja sangat sulit. Nah, itu namanya RS7, ya, SF itu. Nah, kayak gitu bagaimana mau bisa ranjang? Berarti malah neng jobo, berarti malah neng emperan. Emperan juga nggak ada, halamannya tanah. Terus biar caranya bisa ranjang, malah dia tersiksa malah. Ini gambaran umum saja. Ya. Kemudian wala taqrabuhunna, dan jangan didekati, ya bisa dijauhi maksudnya. Fa illam yu'assir fi'lal hijran fihinna fadribuhunna darban la darara fihi. Kalau sudah bisa dinasihati tidak mempan, pisah ranjang nggak mempan, dijauhi nggak mempan, maka pukul saja istrinya itu, tetapi dengan pukulan yang tidak membahayakan dirinya, bikin cedera, yang kemudian sekarang disebut KDRT. Meskipun KDRT itu definisinya ya kita belum tahu, saya terus terang belum mendalami definisi KDRT itu bagaimana. Cuman saya pernah diamuk-amuk sama aktivis perempuan waktu saya antrian audiensi ke salah satu gubernur di Indonesia itu. Saya kebetulan antrian bareng sama aktivis perempuan. Saya tanya, oh berarti ibu anti KDRT ya? Oh iya jelas. Saya bilang, jangan begitu. Kalau nggak ada KDRT itu ya malah bahaya, saya bilang gitu. Bapak ini bagaimana? Kok malah mendukung KDRT? Ya kalau nggak ada KDRT kita nggak bisa lahir, Bu, saya bilang gitu. Ya gitu. Masuknya apa lagi? Ya silakan dipikir sendiri. Kalau nggak ada kekerasan dalam rumah tangga ya nggak ada kehamilan kan begitu. Ya saya bilang gitu. Baru dia ketawa-ketawa gitu. Nah, jadi kalau memang sudah tidak bisa, ya sudah akhirnya dipukul, tapi mukulnya jangan sampai mencelakai.
Ya menyakiti dalam arti merasa sakit dipukul tapi nggak sampai mencederai, misalnya sampai patah, sampai memar, sampai luka gitu ya. Ya dipukul artinya rasa sakit. Ya kalau kita dulu kita masih kecil kan masih ngalami di kandani wong tuwek karena dicetot ya. Dicetot di apa nih Bu? Di pahanya nah itu mungkin kayak begitulah ya, nggak melukai apa-apa tapi kesakitan, tapi nggak melukai apa-apa nah, gitu. Atau kalau dulu kita zaman SD itu kalau diterangani guru gemberah ya, disablek kalau penggaris sampai patah, penggaris yang 1 meter yang kayu itu sampai patah ya loro kabeh, tapi ya mari ngono ya nggak ada yang protes. Gimana memang salah. Nah, guru jelasnya malah guyon karo koncone, siapa yang nggak marah kan gitu. Nah, wa fa in ata'nakum fahdharu dzulmahunna. Nah, kalau mereka akhirnya sudah sadar, jangan kebablasan terus, dipakai alasan untuk KDRT itu yang nggak boleh. Fa innallaha al-aliyyal kabira waliyun, karena Allah itu maha tinggi, maha besar. Allah yang akan melindungi mereka, para istri itu. Wa huwa muntakimun mimman dhalamahunna wa baghu alaihin, dan Allah akan menghukum orang yang melebihi batas di dalam memukul istrinya itu sampai menimbulkan kedoliman. Ya, itu urusannya nanti langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan diperkirakan sendiri oleh para suami mana yang disebut dengan pukulan yang mendidik itu yang mana, atau pukulan yang menyiksa yang mana, yang mendolimi yang mana gitu. Baik, lanjut ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Wa in alimtum ya awliya az-zawjaini shiqaqan bainahuma, dan apabila kalian wahai wali keduanya, wali suami, wali istrinya itu mengetahui adanya shiqaq, yaitu pertengkaran, percekcokan antara suami istri, ya, yu'addi ila firaq, yang berpotensi untuk pada perceraian. Nah, jadi kalau tengkar tapi nggak saya perceraian, ya biarkan saja, itu dinamika kehidupan rumah tangga, mana ada terus cocok ya mesti ada. Tapi kalau pertengkarannya mengarah, sudah mulai ada unsur-unsur mengarah perceraian, maka fa'arsilu ilaihima hakaman adlan min ahli zauj. Maka solusi pertamanya, kalau pertengkaran berketerusan itu artinya keduanya itu nggak bisa ngatasi, maksudnya internal suami istri nggak bisa ngatasi, maka langkah keduanya, karena itu udah nggak memungkinkan, langkahnya adalah ini pentingnya namanya wali, itu salah satunya. Kenapa harus disaksikan, harus dinikahkan oleh wali? Itu supaya tahu ada apa-apa nanti, berarti kalau yang bersangkutan suami istri itu tidak ngatasi, maka sambate neng waline, gitu. Wali keduanya itu bedanya, kalau laki-laki ya berarti ya walinya adalah ya misalnya ayahnya atau pamannya atau saudara laki-lakinya. Lalu kalau perempuan, secara hukum ketika dia sudah menikah, walinya ya suaminya sendiri. Tetapi karena ada masalah, maka walinya kembali seolah gimana kalau
seandainya tidak menikah itu walinya siapa? Misalnya bapaknya meninggal, mungkin pamannya sudah nggak ada, mungkin saudara laki-lakinya. Itulah masing-masing satu-satu itu bermusyawarah. Itu langkah keduanya begitu. Ini yang harus dipahami oleh keluarga-keluarga muslim. Jangan sampai menempuh jalan yang nggak ada tuntunannya. Minggat misalnya gitu. Ya, minggat itu kan solusi apa minggat itu? Nggak ada begitu itu. Pokoknya diselesaikan suami istri. Mudah-mudahan ngatasi. Nggak ngatasi, solusinya itu kita nggak boleh ambil jalan sendiri, nggak boleh. Langkah berikutnya adalah minta nasihat kepada walinya. Juga jangan kemudian langsung diobrak kemana-mana, semua jadi tahu, cerita kemana-mana, padahal nggak ada langkah ini. Ini kita itu sudah dikasih petunjuk, langkah-langkah ketika ada masalah. Tadi dinasihati dengan kalimat yang baik, bisa ranjang, nggak bisa dipukul. Selesai, alhamdulillah. Nggak selesai, terus pertengkaran menjurus kepada perceraian. Tetap diusahakan suami istri yang menyelesaikan masalah, nggak bisa, baru melangkah keduanya itu bukan minggat, bukan pure, bukan, tapi apa? Konsultasi, minta nasihat kepada walinya masing-masing dulu dengan kepala dingin, jangan emosi, minta masukan, minta nasihat. Selesai, alhamdulillah. Nggak selesai, mempertemukan kedua wali tersebut. Ya, ini bagaimana ini anak-anak kita ini, saudara kita ini begini. Sebenarnya masalahnya apa? Mudah-mudahan selesai. Nggak selesai juga. Pertama, liyang duro wa yuhakima bima fihi al maslahah lahuma. Tujuannya supaya kedua belah pihak ini bisa mencari solusi terbaiknya, yang paling maslahat yang mana. Wa bisa babi rogbatil haqmaini fil islah, dan tentu saja yang wali yang dimaksud wali yang memang mendukung keutuhan rumah tangga itu. Karena kan banyak pilihannya, mungkin paman banyak, sudah laki-laki banyak. Nah, pilihlah yang pertama kali judulnya jangan malah mendukung perceraian, tapi malah yang bisa mempertahankan itu gimana caranya. Karena asal hukum asalnya pernikahan adalah dipertahankan, bukan malah langsung temanya langsung cerai. Itu suatu berarti ya dia nggak layak menjadi wali kalau seperti itu orientasinya. Ya, pertama tetap berupaya untuk bagaimana supaya bisa rujuk atau damai kembali. Nah, apabila wali itu memiliki karakter yang demikian, kemudian wasti'maluhuma ala usluba at-tayyiba yuwafiqillah bainal zaujain, kemudian di dalam proses untuk mengislah, mendamaikan itu dengan cara yang baik, maka insya Allah Allah akan berikan taufiknya. Itu begitu ayatnya. Allah akan berikan taufiknya untuk kedua suami istri ini. Innallaha ta'ala alimun la yakhfa 'alaihi syai'un min amri ibadihi. Ya, sungguh Allah itu Maha mengetahui, enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Urusan semua hambanya itu enggak ada yang tersembunyi, tahu semuanya. Khabirun bima tantawi alaihi nufusum. Jadi apa yang menjadi gejolak di dalam jiwa psikologis hatinya masing-masing pasangan itu Allah Maha mengetahuinya. Ya, karena itu harapannya ini selesai. Yaitu apa? Munculnya dua wali, kedua belah pihak yang baik, wali yang punya niat untuk terus mempersatukan dengan cara yang baik, itu saat itulah Allah akan mendatangkan taufiknya, insya Allah begitu ya. Nah, itu yang diharapkannya seperti itu. Itu kira-kira solusinya. Ya, kalau ternyata tetap gagal gimana? Ya mau terpaksa, kalau kita di Indonesia ya sudah, berarti ya harus ke pengadilan, jangan ke samsat, ini ke apa? Ke pengadilan. Ya ke samsat ya nanti petugas samsatnya malah bingung, gitu. Apalagi ke dinas kebakaran. Alasannya karena paling cepat menangani.
Ya kebakaran jenggot ya kebakaran apa ya kebakaran. Ya, sekarang trennya begitu katanya di mana itu katanya. Wis kesuwen neng polisi lama nggak ditangani. Lah sing cepat apa dinas kebakaran ya. Nah, kebakaran langsung ditangani. Nah itu saking ya namanya nggak sabar menghadapi proses ya seperti itu. Baik. Lanjut ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Subhanallahul wa'budullaha wanqadu lahu wahdah, dan sembahlah oleh kalian semuanya Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuhlah kepadanya semata. Wala ta'ja'alu lahu syarikan birrububiyyah wal ibadah, dan jangan kalian jadikan adanya sekutu di dalam beribadat kepadanya dalam segala halnya. Wa asinu ilal walidain, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Wa atu huquqahuma, dan tunaikanlah hak-hak kedua orang tuamu. Wa huquqal aqrabin, dan juga tunaikanlah hak-hak karib kerabatmu. Wal aulad alladzina mata abahum wa hum duna sinnal bulugh, dan tunaikanlah hak-hak yaitu anak-anak yang mati ditinggal mati oleh orang tua mereka sementara mereka dalam keadaan duna sinnal bulugh, belum akil balik alias anak yatim. Wal muhtajuna alladzina la yamlikuna ma yakfihim, dan tunaikanlah haknya orang yang membutuhkan ya, karena dia tidak memiliki sesuatu untuk mencukupi dan menutupi ya suddu hajat atau menutupi kebutuhan hidupnya, fakir miskin maksudnya. Wal jaril qarib, dan tetangga yang dekat minkum dari kalian, wal ba'id maupun tetangga yang jauh. Warrafiq bis safar, termasuk teman dalam perjalanan, bil khudur, dan teman ketika tidak perjalanan ya tetangga, teman-temanan, komunitas. Wal musafir wal mutaj, termasuk orang yang bepergian yang kehilangan kehabisan bekal ya. Wal mamalik min fityanikum wa fatayatikum, dan budak-budak kalian laki-laki maupun perempuan kalau masih ada di waktu itu. Innallaha ta'ala la yuhibbul mutakabbirina min ibadih, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri di antara hamba-hambanya, al-muftakhirina 'alan nas, yang merendahkan kepada orang lain. Nah, ayat 36 ini Bapak sekalian, inilah salah satu penopang keharmonisan rumah tangga. Sakinah mawaddah warahmah itu salah satu yang ditempuh adalah banyak-banyak berbuat baik. Pertama disebutkan di sini adalah ibadahnya harus kenceng, hablum minallah dulu. Jadi cara untuk mengharmoniskan rumah tangga itu, maka anggota keluarga, suami, istri, anak itu gimana supaya semuanya itu rajin ibadah. Itu satu. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Itu adalah solusi yang langsung maupun nggak langsung itu sebagai benteng
penyangga keharmonisan rumah tangga itu. Ini yang jarang dipikir. Dianggap itu urusannya masing-masing, dianggap itu urusannya terpisah antara harmoni rumah tangga dengan ibadah, harmoni rumah tangga dengan birrul walidain dianggap nggak ada hubungannya, padahal itu hubungannya sangat dekat, ya. Jadi maksudnya mungkin kita pernah merasa gini, ya pasti kita tuh nggak pernah merasa ada masalah ini, tapi kok konflik terus, kok nggak ada ujung pangkalnya. Coba lihat yang pertama, ibadahnya bagaimana. Pertama, yang kedua apa? Birrul walidainnya bagaimana. Kita ini seberapa kita berbakti kepada kedua orang tua. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana yaitu karib kerabat. Ya, perhatian kepada karib kerabat di luar orang tua, misalnya saudara, paman, bibi, keponakan. Gimana kita? Itu bagian dari yang perlu kita agendakan, baik kita diberikan kelebihan rezeki. Kemudian anak yatim, makanya kemudian itu kita bisa paham kenapa ada suami istri itu sengaja datang ke panti asuhan yatim, ya, seberapa dia bisa dermakan, atau mungkin keluarga sendiri ada yang yatim, dia langsung perhatian misalnya gitu. Itu juga salah satu untuk mengharmoniskan rumah tangga. Termasuk ar-rafiq fi safar bil khudur, itu loman dengan teman, dengan sahabat ketika perjalanan, ya, suka ngebosi. Ketika nggak berjalan, maksudnya kita sesama punya temenan, teman cangkruan, ya teman apalah ya, komunitas, ya apa itu. Kita juga berusaha untuk baiklah gitu, memberi dan sebagainya. Termasuk kita punya khotimat, itu jangan pelit-pelit, ya diberikan melebihi daripada perjanjian awalnya berapa, di sana dikasih lebih. Nah, itu semuanya merupakan tanda kutip penopang, ya, penopang keharmonisan rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah itu sendiri. Secara khusus demikian, maupun ya secara umum itu adalah merupakan bentuk kebajikan, kebaikan yang hendaknya kaum muslimin itu terbiasa dengan yang demikian. Nah, sekarang di antara itu mana yang kita masih belum, ayo kita perbaiki. Yang kurang-kurang kita perbaiki. Oh, saya ternyata yang ini saya belum, yang ini belum. Saya alhamdulillah dari 7 poin itu saya yang belum cuma tinggal 7. Lek kabeh berarti lek durung kabeh, maka ana beres-beres itu. Nah, gitu misalnya. Nah, itu namanya ikhtiar yang dalan sesuai dengan petunjuk Quran, itu begitu tadi caranya. Jadi kalau rumah tangga itu perumpinnya dari ayat pertama nanti kita bahas sampai ini, kan kita udah bisa bayangkan ya kayak gitu ya, insya Allah kan aman, damai, tentram, ya kan gitu. Akas, tentrem, akas, tentrem, harapan jaya, wes segala macam itu apa itu, lupa saya apa lagi itu. Ya, akas, tentrem, harapan jaya, apa mana Bu, lali aku. Saya udah lama nggak Arjosari, makanya lali yang apa. Nah gitu. Terakhir ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Siapakah orang yang sombong, orang yang meremehkan, nggak peduli pada orang lain, yaitu alladzina yamtani'una 'anil infaq wal 'atha' mimma razaqahumullah,
Itu mereka yang enggan, menolak, tidak mau berinfak, tidak mau memberi. Apa sumber infak dan pemberiannya itu? Mimma razaqahumullah, dari apa yang Allah telah berikan rezeki kepada mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang diperintah untuk kita berinfak itu hanya yaitu rezeki, kekayaan yang kita dapat yang merupakan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak datang dari Allah rezeki itu enggak diinfakkan, enggak popo gitu. Jadi kalau rezeki enggak datang dari Allah, jenengan enggak mengeluarkan infak itu enggak ada masalah. Karena yang dituntut oleh agama kita itu berinfak, zakat, sedekah itu adalah dari rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Pengen digendong, pengen melaku bareng. Cuma pertanyaannya adalah, lo apa ada rezeki yang kita nikmati yang tidak berasal dari Allah? Enten Bu, enten no betul rezeki yang yang ini dari Allah, yang ini bukan dari Allah. Lah enggak dari Allah, dari mana? La ilaha illallah, mana ada. Supaya kita itu sadar, jangan sampai kita ini gagal memahami hakikat sesuatu yang ada di kita, yang kita sebut rezeki itu semuanya nyampe kepada kita karena diberi oleh Allah. Ya, karena kita itu bukan yang punya Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, ya ikuti saja aturannya yang memberi. Apa aturannya? Yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun. Berarti sebagiannya, enggak usah semuanya, sebagiannya saja itu tolong diinfakkan. Terus Anda yang pengen tahu detailnya sebagian itu seberapa? Sebagian itu enggak banyak, yaitu hanya 2,5% saja, itu yang wajib. Kalau jenengan dapat rezeki itu enggak banyak, misalnya 1 miliar, itu cuma keluar berapa? Cuma keluarnya berapa? 25 juta toh, enggak banyak. Iya, 25 juta. Ini aku gajiku saya kira 1.000. Antara Israel oleh kongendi, makanya kan dari kan gitu kan, dari kan rasanya dari seberapa. Nah kalau jenengan bayarannya 1.000, berarti bayarnya berapa? Selawi, ya gitu. Kalau jenengan tuh bayarannya 1 juta, berarti 2,5%-nya adalah 25.000. Berapa ya? 25 bos? Enggak, kalau 1 juta. 2,5 juta berapa? Iya, 1 juta. 25.000 kan? Nah iya 25.000 gitu. Tapi kalau kita bicara namanya muzaki itu adalah setara dengan 82 gram emas. Sekarang harga emasnya 16, berapa sekarang? Mas sekarang berapa Bu? 1.500, 2.000 berarti sekitar 15 juta. Jadi kalau penghasilan jenengan belum 15 juta itu belum wajib zakat, tapi biasakanlah untuk berzakat. Berarti kalau penghasilan 15 juta itu berarti zakatnya 2,5%-nya. Les 100 itu berapa lali teman? 1%-nya 100 juta, 1 juta, kan gitu berarti kan? 2,5-nya berarti 2,5 juta. Jadi 100 juta 2,5 juta.
Gitu. Berarti kalau saja 25.000 benar ya 25.000 tadi ya. Jadi kalau 15 juta ya berarti kurang lebih ya sekitar berapa? Selawe ping 15 400.000 kalau punya penghasilan 15 juta itu kurang lebih 375 lah 375.000 ya gitu kira-kira. Nah, mau ngitungnya jenengan bulanan atau setahun anggap panen apa kayak panen gabah berarti panen padi 4 bulan atau 3 bulan sekali apa setahun sekali haul atau gajiannya tiap bulan. Kalau setiap bulannya sudah nisab jangan punya gaji per bulannya 15 juta ya berarti langsung juga nggak apa-apa langsung sekitar 400.000 per bulan biar nggak abot. Kalau setahun nanti kan jadi 5 juta. Oh iya 5 juta ya karena gitu ke bensin pulang kampung nggak sido meneh akhirnya gitu. Nanti akhirnya begitu. Nah kalau abot tahunan berarti dipredeli jadi bulanan gitu maksudnya. Ya terserah gayanya kita masing-masing. Nah adapun disebut orang sombong itu yaitu tadi. Ternyata sombong itu satunya apa? Bakhil. Tidak mau berinfak itu termasuk orang yang sombong. Ya. Wa ya'muruna ghairahum bil bukhli, bahkan yang lebih parah lagi apa? Malah nyuruh-nyuruh memprovokasi kaum muslimin supaya jangan berinfak. Nah, ya tambah nemen itu. Dia sudah bakhil malah ngajak orang supaya bakhil seperti ini. Golek konco maksudnya. Wa yajhaduna ni'amallah alaihim, dan dia tidak mengakui bahwa yang dia rasakan itu yang dia punya itu merupakan bagian dari nikmat. Kau tidak mau mengakui, itu orang yang sombong itu. Yukhuna fadlahu wa dan bahkan menyembunyikan, jarang dia mengucapkan alhamdulillah, nggak pernah bersyukur. Ya, dirasa itu kayak di sini bersyukur kapan syukurane. Nah, itu begitu ya. Nah, bersyukur itu gampang sih paling anggap syukurane gitu, tunggu-tunggu syukurane, jangan bersyukurnya. Dan seterusnya wa'adana lil jahidina adzaban mukhziyah, dan kami siapkan untuk orang yang tidak mau mengakui nikmat itu datang dari Allah itu adzaban mukhziyan, itu diberi adab yang menghinakan. Setidaknya nanti di akhirat, bisa jadi dunia dia akan mendapatkan balaknya, mungkin jadi bangkrut dan sebagainya. Wallahu alam bisawab. Itu saya kira habis kalian yang bisa sampaikan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kemudian nggak bisa nyawa jelas dan juga dunia ini yang dia lakukan bagaimana saya mungkin kemudiannya sebagai saudara atau milik. Baik, bagaimana kalau kita punya piutang yang nggak tertagih, gagal bayar dan sebagainya? Itu ada beberapa hukum, ada penjelasan dalam bab itu. Yang pertama, kalau akadnya jelas, misalnya begini, pinjam itu yang wajar, bakalnya pinjam itu wajarnya mesti takon kapan balik nih, kan gitu mesti kan. Ada berjanji misalnya, insya Allah tak kembalikan 100 tahun lagi. Oh ya nggak apa-apa, kalau sampean tega nggak apa-apa, 100 tahun lagi aku mati, misalnya ngono. Ini misalnya ada yang begitu. Kalau sampean mentolo nyapa nggak sekarang 1000 tahun lagi sampean sahur ngono. Mungkin niat bayar, niat nyaur, kok enggak ya gitu tuh. Nah, misalnya sebulan, misalnya ya bulan depan saya kembalikan, ya insya Allah. Bulan depan itu kan 30 kemungkinan, tanggal piro, yes, minggu pertama, ya minggu pertama berarti tanggal piro, tanggal itu, ya udah tulis tanggal 7. Insya Allah saya kembalikan tanggal 7. Nah, ternyata pas tanggal 7 ternyata dia tidak bisa bayar. Maksudnya terus ditanya, ya bahwa tanggal itu harus kurangnya cat pernah kurung duit. Nah kalau kayak gitu adabnya apa?
ya kalau wa ingkana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Ya kalau yang berhutang itu mengalami kesulitan untuk membayar, maka beri tangguh. Beri tangguh. Ya wis calek gak iso saiki sampean isone bayar kapan? Bulan ngarep nah ya, tanggal 7 meneh ya wis tanggal 7. Nah, mulai saat tanggal 7 dia menunda itu sampai tanggal 7 berikutnya sebulan itu jenengan dihitung seperti sedang bersedekah setiap hari sejumlah utangnya itu. Hukumnya begitu, di dalam agama kita begitu. Ya. Jadi selama dia tertunda itu, maka dia dihitung setiap hari, misalnya jangan pinjami 1 juta misalnya. Kok meleset, hari ini meleset sehari, hari itu kita seperti sedang bersedekah 1 juta nilainya misalnya. Tapi maksudnya utangnya tetap bukan terus hilang, bukan, tetap utangnya tetap bayar. Maksudnya kitanya itu dapat pahala seperti itu. Sampai kapan? Sampai kita sabar menundanya. Makanya kemudian kalau ditanyakan kepada ulama, kalau jenengan punya piutang, sebaiknya dibilang lunas apa dipertahankan? Jawabnya mesti dipertahankan. Jangan sekali-kali dibilang kalau dinyatakan lunas. Kecuali ada umurnya itu apa? Kecuali kalau kita meninggal. Kita boleh mengatakan begini, pesan kepada istri atau anak, nanti Bu, saya punya piutang dengan, jangan sampai dibilang dilunasi, bilang hilang, tapi bertahan. Tapi kalau suatu saya meninggal, tolong sampaikan ke yang berusaha bahwa hutangnya sudah dianggap lunas. Itu satu, cara pertama. Cara keduanya diwali. Kita nggak pernah ngomong apa-apa, nggak usah ngomong kepada yang punya utang itu. Tapi kita dalam hati kita punya niat begini. Sewaktu dia meninggal duluan daripada saya nyatakan dia lunas. Wah, itu udah pahala paling besar, dapat dua-duanya. Pahala selama kita minjemin tadi. Terus pahalanya apa? Ancamannya orang yang soleh tapi dia punya utang, dia nggak bayar. Tertahan dari pintu surga kan? Karena dia punya utang. Loh, kalau begitu kita malah mengikhlaskan, berarti kita kan sama membantu orang untuk masuk surga. Jadi berdua pahala. Itu cara yang kedua begitu. Nah, baru masuk cara yang ketiga. Pertanyaan saya balik ke jenengan. Apakah jenengan punya keberatan untuk membayar zakat andaikan tidak pakai piutang itu? Gitu, itu pertanyaan berikutnya. Kalau jenengan sebenarnya tanpa menggantungkan itu jenengan tetap bisa membayar zakat, kewajiban jenengan, mendingan dipertahankan cara yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Tapi kalau jenengan harapannya hanya itu, tanda kutip satunya memang itu harapannya, ya nggak apa-apa yang jenengan bilang itu sudah merupakan pilihan yang terakhir itu yang jenengan bilang tadi itu, diniati membayar zakat tadi itu. Tapi kalau saya iman-iman malah, kalau saya tak pertahankan. Saya punya koleksi beberapa ini. Saya tidak bisa. Tiap bulan saya ingatkan terus. Hampir tiap bulan. Alhamdulillah ada yang kemarin menyelesaikan, ada ini yang satu ini ya belum lama Pak, itu paling baru 13 tahun yang lalu. Ya, janjinya sebulan ternyata sudah 13 tahun, Mas, ini tiap bulan saya ingatkan. Ya masih belum bisa, Pak. Ya udah, bulan depannya saya ingatkan. Nah, itu menjadi saya berharap menjadi bagian dari sedekah saya. Nah, gitu. Nah, ini teori ini, ilmu ini untuk yang punya piutang. Ya, ini bukan ilmu untuk yang berhutang. Ini jangan malah ngomong harus ditagih. Lelek sampean pengen dapat pahala ya jangan nggak tasawur saiki ben sampean oleh pahala, itu namanya ngemplang, namanya itu nggak boleh. Adapun kita yang berhutang itu lebih cepat dilunasi lebih baik kan ya gitu.
Ngaten nggih. Ya, saya kira begitu. Yang bisa sampaikan. Ibu-ibu ada yang mau diprotes? Silakan. Iku pisang iket mau kue tok gede-gede, Pak. Ya Allah, alhamdulillah. Baik, saya kira demikian. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma yuhbinu bi alaina musibati dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al warisa minna waj'al salana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.